Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal jurnal umum, metode fisik, dan metode perpetual. Transaksi di bawah ini diambil dari pembukuan PD Indah Permai, Jakarta selama bulan Maret 2017. Tanggal 5 Maret, dibeli barang dagang dari PT Amanda Semarang seharga 8 juta. Dari jumlah tersebut dibayar tunai 3 juta dan sisanya dengan syarat. Dengan syarat ini artinya kredit ya, belum dibayarkan. Jadi nanti jawabannya untuk jurnal umum metode fisik di sini dibeli barang, berarti nanti dituliskan pembelian. Kemudian bayar tunai berarti kasnya berkurang. Kemudian sisanya berarti utang. Sisanya adalah utang dagang. Nah, berapa besarnya? Untuk pembeliannya besarnya 8 juta. Kemudian kasnya itu yang dibayarkan 3 juta. Dan berarti yang belum dibayar adalah 5 juta. Untuk metode perpetual, nanti pembelian ini akan diganti dengan persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang. Kemudian untuk kas dan utang ini dituliskan sama tetap. Nah, kita bisa copy. Nah, untuk persediaan barang dagang nilainya sama 8 juta. Berikutnya yang tanggal 8. Dibeli barang dagang dari FA Asmaranda Semarang seharga 10 juta. Nah, kita tuliskan dibeli, berarti di sini adalah metode fisiknya pembelian. Oke, kemudian secara kredit. Kalau secara kredit nanti akan muncul utang dagang. Oke. Nah, kemudian di sini membayar beban angkut beli sebesar 1 juta. Berarti kita tuliskan beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian. Kemudian kalau kita membayar beban angkut berarti kas kita akan berkurang. Nah, pembeliannya adalah 10 juta. Utangnya juga sama, berarti 10 juta. Nah, kemudian beban angkut yang dibayarkan adalah 1 juta. Sehingga kasnya juga berkurang 1 juta. Ya. Nah, untuk metode perpetual, di sini kata pembelian nanti akan diganti dengan persediaan barang, kemudian beban angkut pembelian juga nanti akan diganti menjadi persediaan barang. Sehingga ini dua nama akun yang sama, nanti di metode perpetual kita akan gabungkan saja menjadi satu nama ya. Persediaan barang dagang, karena sama-sama di debit ini. Kemudian utang dagang dan kas ini sama. Persediaan barang dagangnya kita jumlahkan dari 10 dan 1 juta, jadi menjadi 11 juta. Kemudian kalau utang dagangnya di sini tetap 10 juta. Kemudian ini menjorok di sini ya, sama dengan 10 juta. Kemudian kasnya sama dengan ini 1 juta ya, ini 1 juta. Oke, sehingga nanti kalau dijumlahkan ini tetap sama nih 11 juta. Kemudian kreditnya juga 10 ditambah 1 11 juta sama. Nah, untuk tanggal 9 dikembalikan sebagian barang yang dibeli dari FA Asmaranda. Dikembalikan berarti itu retur barang yang dibeli berarti retur pembelian. Kalau ada retur pembelian, tadi kan dari FA Asmaranda ini membelinya secara kredit nih, secara kredit ya. Berarti nanti awalnya kan utangnya bertambah, kemudian dikembalikan, berarti nanti utangnya akan berkurang. Utang berkurang itu di sebelah debit ya, utang dagang berkurangnya yang dikembalikan adalah 1 juta. Ya, kemudian di kreditnya adalah retur
retur pembelian ini sama 1 juta. Nah, untuk metode perpetual nanti retur pembelian ini akan diganti menjadi persediaan barang dagang, sementara utangnya tetap. Di sini berarti utang dagang. Kemudian retur diganti dengan persediaan barang dagang. Besarnya sama 1 juta. Kemudian di sini juga sama 1 juta ya. Selanjutnya yang tanggal 10, dijual barang dagang secara kredit kepada Tuan Freddy Irawan. Ini menjual secara kredit. Kalau menjual secara kredit ini nanti akan muncul piutang. Kita tuliskan di sini piutang. Piutang dagang. Kemudian penjualan kredit. Piutang dagangnya adalah sebesar penjualannya di situ ya, 7 juta. Nah, sehingga penjualannya juga sama 7 juta. Untuk perpetual ini setiap ada penjualan nanti akan dimunculkan harga pokoknya. Jadi selain jurnal piutang dan penjualan nanti ditulis ulang di metode perpetual, nanti akan ditambahkan dengan harga pokok penjualan dan persediaan barangnya. Jadi yang ini kita salin. Nah, kemudian kalau ada penjualan itu kan persediaannya jadi berkurang. Makanya persediaannya nanti dikredit. Sehingga di sini yang dituliskan adalah harga pokok penjualan. Di bawah persediaan barang dagang. Nah, harga pokoknya menyesuaikan di soal sini 5.500.000. Di sini. Ya. Selanjutnya tanggal 12, diterima kembali barang yang telah dijual kepada Tuan Freddy Irawan. Kita lihat Tuan Freddy Irawan. Di sini tadi ya tanggal 10 ini ya. Nah, ini diterima kembali, berarti ada retur. Tadinya kan menjual, berarti di sini adalah retur penjualan. Kalau kita sudah menjual, kemudian barang yang sudah kita jual dikembalikan lagi, berarti nanti piutang kita akan berkurang. Ya, kemudian returnya jadi bertambah. Sehingga dituliskan di sini retur. Retur penjualan. Kemudian piutang dagang. Retur penjualannya di sini 1 juta. Kemudian piutang dagangnya juga berkurang 1 juta. 1 juta sama ya. Nah, kemudian untuk di metode perpetual di sini ada penjualan, retur penjualan, sehingga nanti di sini harga pokoknya dicantumkan. Kita tulis yang ini dulu. Kita salin yang ini, kemudian tambahkan kalau ada retur penjualan itu kan persediaan barang dagangnya jadi bertambah kembali ya. Sehingga di sini tuliskan persediaan barang dagang, kemudian harga pokok penjualan. Besarnya ini 700.000. Ya. Nah, selanjutnya tanggal 15 dijual barang dagang kepada Tuan Sigit Pramono secara tunai. Ini menjual secara tunai. Kalau menjual secara tunai berarti nanti kita akan terima uang kas ya. Kas. Kemudian dan menjualnya secara kredit. Nah, menjual secara kredit nanti kita mempunyai piutang. Nah, piutang dagang. Nah, semuanya ini bentuknya penjualan ya, penjualan. Nah, yang dijual secara tunai adalah 2 juta. Kemudian yang dijual secara kredit adalah 4 juta. Sehingga penjualannya adalah 6 juta.
Kemudian untuk metode perpetual, karena di sini ada penjualan, nanti yang 3 ini kita salin sama. Nah, kemudian ditambahkan dengan harga pokok penjualan dan persediaan barang. Kalau kita menjual, berarti persediaan barang kita kan akan berkurang, sehingga akan dikredit. Nah, sehingga yang muncul di sini harga pokok penjualan dulu. Oke. Kemudian persediaan barang. Harga pokok penjualannya adalah di sini, semua 4.500.000. Ini juga sama, 4.500.000. Berikutnya tanggal 18. Tanggal 18. Dilunasi kepada FA Asmaranda atas pembelian barang dagang tanggal 8 Maret. Kita lihat tanggal 8 Maret. Tanggal 8 Maret ini utangnya kan 10 juta. Tapi kita lihat ada retur tidak ke ini FA Asmaranda. Ya, ternyata pernah dikembalikan nih, ada retur. Ada returnya 1 juta. Berarti nanti dari 10 dikurangi returnya 1 juta, tinggal 9 yang harus kita lunasi ya. Berarti di sini nanti utangnya akan berkurang 9 juta. Utang dagang berkurang 9 juta, utang berkurang itu di debit ya. Kemudian dari tanggal 8 ke tanggal 18 itu kan 18 kurang 8 10 hari. Kita lihat syaratnya di sini 2/10. Berarti jangka waktunya 10 hari untuk mendapatkan potongan. Berarti ini pas 10 hari, berarti masih dapat potongan ya. Berarti nanti mendapatkan potongan pembelian, mendapatkan potongan pembelian, sehingga nanti kas yang dibayarkan tidak lagi sejumlah utangnya yang tadi tinggal 9 juta ya, tapi dipotong dulu, sehingga kita tuliskan utangnya tadi tinggal 9 juta, kemudian potongannya adalah ini 9 juta dikalikan 2/100, 2%. Potongannya 180, sehingga kas yang harus dibayarkan yang dilunasi adalah sama dengan 9 juta dikurangi dengan 180 ini. Nah, untuk metode perpetual ini sama saja, karena ini tidak ada yang mempengaruhi barang ya. Ini kan pembayaran pelunasan. Jadi untuk metode perpetualnya sama saja, kita tinggal kopikan saja. Nah, selanjutnya yang tanggal 20. Diterima pelunasan dari Tuan Freddy Irawan atas penjualan barang tanggal 10. Kita cek tanggal 10. Freddy Irawan. Nah, tadi Freddy ini ada retur tidak ya? Nah, ternyata di sini diterima kembali, berarti pernah ada retur ya. Dari tadinya piutangnya 7 juta, kemudian diretur 1 juta, berarti piutangnya tinggal 6 juta. Nah, sehingga nanti piutangnya akan berkurang, sudah 6 juta ya, yang dibayarkan nanti 6 juta. Berarti nanti ada potongan dan kas gitu ya. Berarti nanti akan mendapatkan potongan. Kita tuliskan kas dulu. Berarti nanti akan diterima kas, kemudian akan mendapatkan potongan penjualan, kemudian piutang dagang. Nah, kas yang diterima nanti berapa? Kita lihat dulu piutangnya. Piutangnya kan tadi tinggal 9 juta. Tadi berapa piutangnya? Tanggal 2 Freddy ini tanggal 10 ya, 7 juta. Oh, 7 juta nih, 7 juta sudah diretur 1, tinggal 6 juta piutangnya. 6 juta. Kemudian mendapatkan potongan, ini 6 jutanya tidak di sini. 6 juta. Mendapatkan potongannya adalah 2%. 2% karena 20 dikurang 10 itu masih 10 hari. Syaratnya 2/10 ya. Berarti sama dengan 6 juta dikalikan dengan 2/100 sama dengan 120. Sehingga kas yang diterima adalah 6 juta dikurangi dengan potongannya 5.880.000. Nah, ini untuk metode perpetualnya nanti akan dituliskan sama.
Kan ini pelunasan ya. Pelunasan tidak mempengaruhi persediaan barang. Kemudian yang tanggal 22 dibayar kepada PT Amanda Semarang. Membayar ini ya atas pembelian barang dagang tanggal 5 Maret. Kita lihat tanggal 5 Maret. PT Amanda. Tanggal 5 Maret ini utangnya 5 juta. Kita lihat dari PT Amanda ada retur tidak nih? PT Amanda. Ini belum ditemukan returnya. Ini juga tidak ada, berarti tidak ada retur untuk Amanda, PT Amanda ya. Berarti utang yang 5 juta tadi. Ini utangnya yang tanggal 5 ini utangnya kan 5 juta. Berarti tetap dibayar full 5 juta. Berarti kalau dibayar kepada PT Amanda, berarti utangnya nanti akan berkurang ya. Utang dagang akan berkurang, kasnya juga akan berkurang. Nah, utangnya tadi 5 juta. Kemudian kasnya juga akan berkurang 5 juta. Nah, untuk pembayaran di sini karena tidak melibatkan persediaan barang, nah, maka untuk metode perpetual juga sama. Nah, yang terakhir adalah Tuan Sigit melunasi utangnya atas transaksi tanggal 15 Maret. Nah, tanggal 15 kita lihat di sini, di scroll lagi tanggal 15 di sini. Tuan Sigit membeli secara tunai dan secara kredit ya. Berarti nanti utangnya adalah yang secara kredit saja nih. Yang secara kredit utangnya 4 juta. Ya, piutangnya 4 juta. Jadi nanti Tuan Sigit ini melunasi utangnya ya. Berarti nanti perusahaan ini akan menerima pendapatan, menerima kas. Berarti nanti kasnya akan bertambah. Kemudian mendapatkan potongan tidak nih dari tanggal 25 dikurangi dengan tanggal 15. Masih 10 hari. Berarti sesuai dengan syaratnya 2/10, ini masih 10 hari, berarti mendapatkan potongan. Ini potongan penjualan. Ya, sehingga nanti piutang ini ya, piutang dari PT ini bukan utangnya Sigit Pramono, berarti kan menjadi piutangnya perusahaan ini. Piutang dagangnya tadi 4 juta. Nah, 4 juta. Potongannya ini bukan di sini ya, piutangnya di sini 4 juta. Kemudian potongannya adalah 4 juta dikalikan dengan 2/100, 80.000, sehingga kas yang diterima perusahaan adalah 4 juta dikurangi dengan 80.000. Nah, untuk metode perpetual di sini potongan penjualan untuk pelunasan tidak mempengaruhi jumlah persediaan barang, sehingga sama pencatatannya, tinggal kita copy saja. Nah, demikian pembahasan untuk jurnal umum dengan metode fisik dan metode perpetual. Nah, selanjutnya silakan nanti kalian bisa berlatih untuk mengerjakan soal berikut ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.